Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmat Tangkudung dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A dengan NIM 9414124012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonometrika 1. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya masuk di aplikasi SPSS di bagian variabel view dengan mengetik kolom pertama yaitu RLS, enter APM, enter TPT, dan terakhir enter PE. Terus di bagian label itu diisi dengan kepanjangan dari RLS atau rata-rata lama sekolah, APM, angka partisipasi murni, TPT, tingkat pengangguran terbuka, dan PE pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya selesai mengisi dari bagian variabel view ini, kita berpindah di bagian data view. Langsung saja kita masukkan data yang sudah kita miliki dengan memasukkannya satu persatu dari RLS, APM, TPT, dan PE. Nah, habis itu kembali lagi ke variabel view dengan menekan values, kemudian klik analysis, lalu pilih regression dan klik linear. Selanjutnya masukkan variabel yang sudah ada, yaitu variabel Y untuk PE, variabel X untuk RLS, APM, dan TPT. Setelah memasukkannya, akan muncul kotak dialog linear regression. Nah, setelah itu masukkan variabel sesuai dengan model yang tadi. Untuk dependen Y pertumbuhan ekonomi dan independen X itu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka. Dan untuk memindahkan variabel, kita bisa mengklik nama dari variabel di daftar, lalu klik tombol arah panah. Nah, setelah mengklik itu, maka akan muncul interpretasi dari output itu sendiri. Yang pertama, model summary dinilai R itu 968, menunjukkan kalau hubungan antara variabel bebas sama pertumbuhan ekonomi itu sangat kuat. Terus yang di R square itu 936, artinya 93,6%. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi bisa dijelaskan sama tiga variabel, sisanya cuman 6,4% yang dijelaskan sama faktor lain. Jadi bisa dibilang model ini sudah cukup bagus. Dari tabel ANOVA kita dapat F48,897 dengan nilai signifikan kecil dari 0,1 karena angka ini jauh lebih kecil dari 0,5, berarti HO ditolak. Kesimpulannya, ketiga variabel bebas tadi kalau diuji bersama-sama ternyata berpengaruh signifikan ke pertumbuhan ekonomi. Jadi model yang kita bangun sudah tepat dan memang bisa menjelaskan hubungan antara variabel. Yang ketiga, dari tabel koefisien ini hanya rata-rata lama sekolah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan kecil dari 0,1 dan koefisien positif. Ini berarti semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi. Sedangkan angka partisipasi murni itu SIG 0,848 dan tingkat pengangguran terbuka itu SIG 0,550. Tidak berpengaruh signifikan secara parsial karena nilai
signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi walaupun secara bersama-sama ketiga variabel ini signifikan, hasil ANOVA secara individu hanya rata-rata lama sekolah yang benar-benar punya pengaruh nyata. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan model regresi ini signifikan dan bisa menjelaskan 93,6% variasi pertumbuhan ekonomi. Namun kalau dilihat per variabel, hanya rata-rata lama sekolah yang punya pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan angka partisipasi murni dan tingkat pengangguran terbuka tidak mempengaruhi signifikan secara parsial. Dengan kata lain, pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah. Jadi faktor yang paling menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding dua variabel lainnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.